Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Pada kesempatan siang hari ini, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Sehingga pada kesempatan siang ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Kota Baru yang kita cintai. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, selaku khatib tidak henti-hentinya berwasiat khususnya kepada khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan takwa itulah Allah akan mengangkat makom kita, makom yang mulia di sisinya, sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang dipandang eksistensi dan posisi kita di hadapannya adalah ketakwaan kita. Allah berjanji di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Di dalam ayat yang lain Allah juga berjanji, lau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu al-ayat. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah akan aku bukakan pintu berkah baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Beberapa waktu akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia mengalami berbagai peristiwa bencana, terutama adalah bencana alam. Bahkan dini hari jam 1 tadi pagi kita juga merasakan bersama gempa yang agak kenceng, bisa kita rasakan, bahkan mungkin yang sedang tidur jadi terbangun dari tidurnya. Hal ini menjadi penting bagi kita untuk bagaimana kita bisa memaknai dan menyikapi bencana itu. Karena memang secara geografis kita bangsa Indonesia itu berada di wilayah yang memiliki resiko bencana yang tinggi. Mengapa demikian? Karena
kita bangsa Indonesia ini berada di kawasan pertemuan 3 lempeng bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Kita juga berada di kawasan sabuk api Ring of Fire terdiri dari 187 gunung berapi, termasuk yang dekat kita, Gunung Merapi di sebelah utara. Resiko tsunami ranking 1 dari 265 negara. Resiko tanah longsor juga ranking 1 dari 162 negara. Gempa bumi ranking ketiga dari 153 negara. Banjir ranking ke-6 dari 162 negara. Ini merupakan data ilmiah di mana kita juga harus kita sikapi. Setidaknya kita memiliki sikap living harmony atau berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada di tanah kita, di wilayah kita. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita sampaikan di awal, bahwa bencana itu di dalam Islam itu bisa memiliki banyak makna atau banyak arti. Di satu sisi kita mengenal ada natural disaster atau bencana alam, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Di sisi lain kita juga mengenal ada human made disaster, jadi atau social disaster, bencana yang diakibatkan oleh manusia atau sekelompok manusia. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada loharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Oleh karena itu, ketika kita memaknai bencana, itu di satu sisi bencana itu bisa bermakna sebagai bala. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wassam." Akan kami uji dengan rasa takut, rasa kekurangan harta, buah-buahan, dan lain sebagainya. Jadi bencana ini bisa kita maknai sebagai ujian. Di dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf, Allah juga berfirman, "Wa qata'nahum fil ardi umaman minhum shalihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un." Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini jadi beberapa golongan, di antaranya ada orang soleh dan ada yang tidak. Dan kami uji mereka dengan bala, dengan nikmat yang baik dan bencana yang buruk agar mereka kembali kepada benar. Bencana juga bisa bermakna sebagai fitnah. Sebagaimana Allah berfirman, innama amwalakum wa auladakum fitnatun wallahu indahu ajrun alim. Artinya, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi bisa jadi bencana itu merupakan fitnah. Bisa juga bencana itu bisa bermakna azab ketika memang penduduk di suatu negeri, suatu kampung itu memang sudah banyak yang meninggalkan perintah Allah atau bermaksiat kepada Allah, sehingga kita memaknai apa itu bencana itu bisa beragam, dan ini tentu menjadi bagian refleksi dan evaluasi bagi kita semuanya. Bisa bermakna bala atau ujian, bisa bermakna fitnah, bisa bermakna adab, dan bisa bermakna fasad atau kerusakan, dan banyak istilah-istilah lain yang disebutkan di dalam Al-Quran.
Lantas bagaimana kita menyikapi bencana tersebut? Tentu yang pertama, bencana itu sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Bencana bukan bentuk amarah dan ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi bencana alam, tentu kita harus memiliki sikap ridho, ikhlas. Karena semua bencana, semua peristiwa yang terjadi di alam semesta ini tidak mungkin luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sebagai seorang mukmin itu dituntut untuk beriman kepada rukun iman yang keenam, yaitu percaya atau iman terhadap ketentuan Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Syarruhu wa khairuhu. Oleh karena itu kita harus memiliki sikap yang ridho. Karena setiap manusia, yang kedua hikmah yang bisa kita maknai itu adalah selalu akan diuji oleh Allah. Bisa jadi ujian itu sesuatu yang menyenangkan. Seringkali ujian yang berupa menyenangkan ini orang lupa atau lalai kalau itu ada juga ujian. Seolah ujian itu selalu dimaknai dengan sesuatu yang menyedihkan, yang menyusahkan, yang tidak kita sukai atau yang tidak kita senangi. Padahal yang menyenangkan itu juga merupakan bagian dari ujian dari Allah SWT. Oleh karena itu kita juga memaknai bencana bahwa setiap peristiwa, masalah ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan itu adalah sesuatu yang harus kita hadapi dengan bijak, dengan penuh keikhlasan. Semua peristiwa itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, bencana juga bisa menjadi sarana kita bermuhasabah, berintrospeksi, mawas diri, memperbaiki diri, berbenah, menjadi lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bencana juga dapat memberikan banyak kebaikan kepada kita agar kita lebih bisa bagaimana berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada lingkungan, memperbaiki sikap kita terhadap lingkungan kita. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahumullah. Oleh karena itu banyak dampak dari bencana yang dapat dialami oleh setiap manusia dan tentunya responnya bisa beragam. Tetapi bagaimana kita ketika terjadi bencana atau bagaimana agar kita memiliki sikap mental yang bisa tangguh dalam menghadapi segala bentuk bencana. Tentu kita perlu memiliki sikap dan rasa untuk bertaubat di setiap saat, karena juga kita tidak tahu apakah kemudian bencana itu kapan akan terjadi. Sikap zuhud artinya kita tidak memposisikan dunia sebagai tujuan, tapi sebagai wasilah untuk berbuat kebaikan menuju kehidupan abadi, yaitu akhirat. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita memiliki sikap sabar, tawakal, dan ridho kepada Allah atas segala peristiwa yang terjadi. Meskipun mudah diucapkan, tapi butuh perjuangan bagi orang yang mengalami peristiwa-peristiwa bencana itu sendiri. Namun insya Allah kita dengan niat dan husnudon kepada Allah, maka hal-hal itu bisa kita hadapi bersama. Demikianlah jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan pada khutbah siang hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.